Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala din ba'd. Saya pertama-tama ingin ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang hadir pada siang hari ini, sore hari ini. Ada Babe Ridwan. Assalamualaikum, Be. Babe Ridwan ini ada budayawan senior yang sudah lama kita kenal dan juga dulu bintang politik di P3 dan juga pernah di Golkar. Tapi akhir-akhir ini kita mengenal beliau dengan spesifikasinya terutama sebagai budayawan, karena itu kita menghadirkan beliau pada kesempatan ini. Juga ada Mas Iwa, ini seniman, pelukis. Selamat Mas Iwa. Iya Pak Anies. Assalamualaikum. Juga Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini ada Pak Ismail Fahmi, ini yang dari Brown Empire yang sudah sama-sama kita kenal, tapi beliau masih akan bergabung beberapa menit lagi. Tadi katanya karena sedang di Kominfo. Cuma kita sore ini adalah soal mural yang sekarang sedang viral. Ini adalah satu bentuk street seni jalanan, mungkin sedikit agak berbeda dengan grafiti karena biasanya muatan protes harapan dalam mural ini, terutama di masa pandemi ini menunjukkan bahwa ada satu geliat di tengah masyarakat kita yang disebabkan oleh adanya krisis yang sekarang kita hadapi, tapi juga pertama perasaan tentang cengkraman negara yang terlalu kuat pada kehidupan publik, sehingga ada semacam usaha pencian terhadap bentuk-bentuk pelepasan dari pikiran dan emosi publik, cuma menggunakan satu medium yang memerlukan ilmu dan seni, yaitu mural. Karena itu mungkin sebagai medium protes, walaupun pada dasarnya mural ini tidak harus selalu menjadi medium protes, tapi kita persepsikan dulu sebagai medium protes, ini adalah medium protes atau kritik yang berdaya, karena membutuhkan seni yang tinggi untuk mewujudkan kritik tersebut. Saya kira kandungan kritik dan protes dari mural ini yang sekarang ini membuat mural ini jadi viral, terutama begitu dia ditutup di tembok, lompat seperti virus corona karena ruangannya di alam itu tertutup, terganggu, maka dia lompat ke dalam tubuh manusia. Begitu juga dengan mural ini, dia ditutup di tembok-tembok, dia pindah ke medium yang lain, tempat dia bertumbuh, yaitu media sosial. Tapi saya kira mungkin ini waktu kita memperluas wawasan kita tentang mural sebagai medium. Karena mempunyai kandungan pengetahuan, juga kandungan seni yang tinggi, walaupun kita menyebutnya sebagai seni jalan. Di banyak negara, mural ini sebenarnya tidak selalu juga menjadi medium protes, tapi juga memang bisa menjadi medium kreativitas publik yang sangat tinggi, sehingga misalnya beberapa negara di Eropa ini bisa menjadi destinasi wisata. Jadi sebenarnya di sini ada banyak perspektif yang bisa kita lihatkan untuk membaca fenomena mural ini. Kita bisa membacanya sebagai medium protes yang sangat berbahaya. Kita juga bisa membacanya sebagai satu proses kreativitas terbuka yang memiliki keamanan dan tertentu. Juga bisa impact lainnya, impact ekonomi. Ini bisa kita masukkan dalam kategori ekonomi kreatif. Saya sedang dalam
rangka nanti menyambut ulang tahun Partai Gelora yang kedua bulan Oktober yang akan datang, saya sedang berpikir untuk mengadakan semacam lomba mural di setiap daerah. Karena kita ingin memelihara semangat seninya, kontennya sebagai seni, tetapi kita juga bisa mengarahkan medium ini untuk banyak fungsi yang jauh lebih produktif. Bukan hanya fungsi kritik sosial politiknya, tetapi juga fungsinya sebagai industri kreatif. Jadi kita bisa mengombinasikan banyak perspektif dalam satu karya yang namanya mural ini. Dan karena itu sebenarnya saya sangat berharap bahwa kita tidak perlu terganggu dengan mural. Mungkin KBRI nanti juga bisa kita banyak ya. Zaman baru kan ekspresi politik itu bebas. Cengkeraman negara pada kehidupan publik itu sangat kuat sekali. Tapi protes itu sebagai protes tetap jalan. Dan ada satu medium protes pada waktu itu, medium kritik kalau politik waktu itu yang sebenarnya justru berkembang menjadi industri, itu musik. Tokoh-tokoh seperti Fals misalnya, Gomblo misalnya, itu adalah tokoh-tokoh kritikus sosial politik yang menggunakan musik sebagai medium kritiknya. Tapi karena di situ ada seni, ada art yang tinggi, dia juga berkembang menjadi industri. Dan sejauh itu kita tidak melihat bahwa Orde Baru walaupun sangat kuat cengkramannya, tapi tidak merasa terlalu terganggu dengan itu. Memang musik sebagai medium sebenarnya misalnya dalam musik-musik Rhoma Irama dengan pendekatan yang agak berbeda, sentuhan agama dalam musik-musiknya Rhoma Irama mungkin perlu kuat, tetapi empatinya kepada misalnya kelompok miskin itu kan biasa. Misalnya kita lihat dalam lagu Malam Minggunya Rhoma Irama, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu, mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Itu kan mewakili betul empatinya kepada orang-orang miskin yang ingin menikmati dalam tanda petik ini malam minggu sebagai malam pesta, cuma tidak punya uang. Sekarang mural ini juga sama seperti itu. Itu adalah seni jalanan, dan kita menghargai sisi kreativitas itu sebagai satu keunggulan kompetitif manusia. Dan karena itu kita tidak bisa memandangnya pure sebagai alat kritik saja, tetapi juga itu adalah alat ekspresi kesenian yang kebetulan bersentuhan dengan realitas yang pahit yang sekarang sedang kita alami, itu krisis, sehingga seakan-akan dia seperti hanya menjadi medium kritik atau medium protes. Pada dasarnya kita mesti mengembalikan isunya kepada itu sebagai karya seni jalanan yang harus kita hargai, harus kita apresiasi. Dan karena itu saya berharap sebenarnya dalam hal ini pemerintah tidak perlu terlalu sensitif menghadapi berkembangnya gerakan mural ini terus-menerus viral sekarang ini. Dan saya di Partai Gelora sedang berpikir kemungkinan untuk mengadakan lomba nasional untuk mural ini sebagai cara kita mengapresiasi, dan paling tidak kita anggapnya sebagai sesuatu yang bisa kita kembangkan menjadi ekonomi kreatif juga, bukan hanya sekedar medium protes politik. Nah, sekarang kita menghadirkan tokoh-tokoh kita di sini, budayawan dan seniman. Mas Iwan ini juga adalah seorang pelukis. Beliau pernah melukis saya juga. Terima kasih atas lukisannya, Mas Iwan. Tapi kalau Babe Ridwan ini saya membaca tulisan-tulisan beliau sejak saya masih SMP SMA. Beliau dulu suka tulis di Panji Masyarakat. Jadi kita akan mendengarkan komentar dari budayawan, tapi juga komentar dari orang yang mahasiswa Fahmi nanti yang akan berbicara dari sisi media sosial. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita. Dan saya terima kasih kepada wartawan yang bergabung dalam Gelora hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.